sih. Marilah teman-teman sebelum kita mulai kajian pada malam hari ini, kita membaca sholawat tibil qulub terlebih dahulu. Semoga nantinya diberikan kemudahan dan pemahaman di dalam kajian nantinya. Amin. Mari kita mulai bersama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha ونور الأبصار وديائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami kembalikan ke MC. Baik, terima kasih atas pembacaan sholawat yang telah dilantunkan oleh saudara Muhammad Abdillah Mubarakul Umam. Kami ucapkan terima kasih dan marilah kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu acara inti ataupun taklim yang pertama akan disampaikan oleh Gus Muhtar Hanif Zamzami. Beliau merupakan alumni Universitas Muhammad V Maroko. Kepada Gus Zamzami, waktu dan layar kami persilakan. Oh, beliau keluar nggih. Nggih, Gus Hanif Zamzami, waktu dan layar dipersilakan. Monggo, Gus. Nggih. Alhamdulillah. Bismillah. Baik. Suara saya masuk? Masuk, Gus, tapi kecil. Suara saya masuk tapi kecil. Nggih, Ini nggih. memang pas barengan sama acara di sini. Oh, nggih, nggih, Di mboten napa-napa, Gus. sini volumenya. Nggih, nggih, nggih. Mboten napa-napa, Gus. Sudah saya coba lagi. Sudah mungkin? Nggih. Tasih kedengeran nggih, Gus. Mboten napa-napa, tasih mireng, Gus. Alhamdulillah. Baik. Mulai nggih. Nggih, Gus. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi andahu katsirah la tuhsa wa la tustaqsa. Asyhadu anna sallallahu alaihi wasallam idul anbiya'i wal wara. Sayyidina Muhammadin syafadillah wa ala alihi wa sahbihi wa yaumil qiyamah. Yang saya hormati para alim ulama, para kawakis, para nawaning, anggota kita, dan juga
para zomiyin, zomiyat yang bergabung secara malam hari ini, yang mudah-mudahan semuanya mendapatkan limpahan taufik Allah Subhanahu wa taala. Pada acara kita diperkenankan untuk sama-sama kembali dalam webinar yang diselenggarakan oleh RPA atau Remaja Pencinta Al-Quran. Semuanya yang ikut andil dan webinar kali ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu semua kita yang bergabung berbahan berkah dan project. Yang juga ini merupakan pertemuan berkah sampai suci Ramadan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebelumnya terima kasih atas waktu saya. Saya juga maaf, mungkin nanti saya hanya bisa karena memang di awal saya diminta, tapi memang dalam waktu yang bersama itu imkan dan sedikit manfaat dan berkah yang juga ini materi Sultan. Mudah-mudahan nanti beliau bisa selesai, dan saya salam kenal pada keluarga Cirebon yang langsung, tapi ini awal di mudah-mudahan nanti yang akan datang. Baik, hadirin yang dirahmati dari panitia meminta di Isra Mi'raj itu memperbarui dan ketakwaan. Memang bulan Ramadan ini bulan yang sangat mulia, yang sangat Allah. Sama banyak peristiwa penting dalam Islam, diantaranya Isra yang nanti kita sedikit bicara tentang 5 waktu, dan banyak lagi yang mudah-mudahan nanti kita yang pertama dari Isra Mi'raj ini, mudah-mudahan keimanan kita pada Allah Subhanahu. Jadi agama Islam
terdiri dari 3 komponen, ya. Atau akidah tentang Islaman atau syariat. Terus yang ketiga, kalau akidah atau keimanan ini meliputi 3 komponen. Ada komponen tentang alam gaib. Isra Mi'raj ini di antara ketiga, ini alam yang mungkin kita lebih mempercayai dari apa yang sudah diceritakan di dalam nas-nas al-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Isra, tentu kita sudah familiar dengan istilah Isra Mi'raj itu. Kalau ya, Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Palestina. Sementara Mi'raj adalah Allah memperjalankan dari dan mengangkat Palestina Aqsa ke Sidratul Muntaha, alam yang tidak bisa di atas langit. Jadi Isra Mi'raj ini soal waktunya ini sebenarnya oleh para ulama ya ada beberapa pendapat. Jadi pendapat ulama itu adalah bahwa Isra Mi'raj ini terjadi pada tanggal Rajab tahun 10 kenabian. 27 itu sudah menjadi umat Islam di seluruh dunia untuk memperingati Isra Mi'raj ini. Nah, itu pendapat yang masyhur. Terus kemudian hal lain yang terjadi adalah di dalam Isra Mi'raj itu kemudian Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada keterangan bahwa Nabi Muhammad itu sesuai dalam hadis Sahih Bukhari itu membersihkannya dipenuhi dengan keimanan sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita bahwa itu ada tahapan di dalam menerima keimanan, diberikan beribadah. Tahapannya adalah ada takhulli, ada tajalli. Takhulli itu dengan berzikir pada Allah, bertahalli. Tahalli itu memperindah diri dengan sifat syukur, kesederhanaan dan sebagainya. Nanti akan mendapatkan kenikmatan di dalam beribadah. Ketika tahapan itu dilakukan seperti diceritakan di dalam kisah Isra Mi'raj ini, Nabi dibedah bedanya dengan air zam-zam, dilihatkan
peristiwa-peristiwa yang sungguh luar biasa yang diberikan kepada berikutnya adalah kendaraan atau buruk ya kan dipakai lebih apa ya buruk ini dalam parabon ya parabon itu artinya kilat namanya buruk dijelaskan buruk ini tubuhnya lebih kecil daripada itu ya himar. Jadi langkahnya itu sepanjang mata tidak bisa digambarkan. Allah sudah dijelaskan oleh Alladzi asra bi abdihi Gusti Allah yang memperkenalkan tidak mungkin lahir artinya terjadi pasti bisa saja Allah yang menentukan. Kemudian berikutnya tentang Isra Mi'raj ini perdebatan para ulama tentang Isra Mi'raj ini apakah saja atau ruh saja atau jasad dan ruhnya Nabi Muhammad SAW. Nah ini saat saja ada ruh, ada yang jasad dan ruh. Dan pendapat jasad dan ruh ini pendapat yang masyhur kalangan para ulama, salaf maupun khalaf. Ini beliau mengambil Isra Mi'raj ini dalam keadaan hatinya. Dijelaskan oleh Syekh Ramdan Al-Buti di dalam ini hanya melihat maka kaum masyarakat Mekah tidak akan menunjukkan keheranan dan ketidakpercayaan karena mimpi di atasnya dan siapapun bisa melakukan dan mengklaim makanya itu pasti ada jasadnya. Kemudian yang berikutnya ketika itu Nabi Muhammad itu sholat rakaat di Masjidil Aqsa oleh malaikat Jibril minuman. Jadi ada komer, susu dan madu. Kemudian beliau memilih minum susu. Kau memilih. Ini menurut para ulama, diantaranya Imam Al-Buti, itu ini menjadi pertanda bahwa maksudnya akidah dan semua hukum Islam dengan fitrah manusia. Tidak ada satupun yang bertentangan dengan tabiat asli manusia. Bertentangan mungkin dapat manusia itu belum memahami syariat Islam. Karena kaidah keimanan itu disebutkan al-aqul akal itu jadi kebenaran itu sangat mudah. Berat 1 ditambah 1 semua akan menjadi 2. Ada muncul dari belum sampai ke situ pikiran manusia atau sudah tahu tapi dengki dengan agama Islam. Isra Mi'raj ditemukan dengan
Nabi Isa, Nabi Musa, dan banyak. Nah, yang terpenting di sini ada hal ketika Nabi Muhammad bertemu Nabi Musa ini, Nabi Musa menangis. Nabi Musa menangis bahwa aku menangis karena ada seorang yang sudah masuk surga bersama umatnya lebih banyak daripada yang masuk ke artinya umatnya Nabi Muhammad ini lebih banyak masuknya umatnya Nabi Musa. Nah, Nabi Musa ini kan kalimullah. Ketika sebelum dipertemukan dengan merasa orang yang sangat dekat dengan Allah karena sering dijaga Allah dan saat ini Allah sebagainya, akhirnya terus Nabi Khidir untuk Nabi Musa untuk belajar kepada Nabi Khidir itu gitu. Nah, ini Nabi Musa. Kemudian berikutnya Nabi Muhammad SAW diperlukan siksa pendus dan sebagainya. Kemudian diperlihatkan juga surga. Diberikan untuk bertemu langsung dengan Allah. Di Nabi Muhammad manusia atau nabi yang lain itu ya, di keistimewaan Nabi Musa ketika meminta Allah di dunia, kita suruh melihat gunung alamat tajalla rabbul gunung itu masuk kokoh gitu karena kamu melihat bukti dan Nabi Musa sebenarnya tidak ditempati atau ditampakkan dari Allah semayan di arsy adalah sholat. Nah, ini jadi hal yang sangat ya, istimewa karena sholat ini betul-betul oleh-oleh pada kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat ketika awal sholat itu ketika selesai disyariatkan Nabi kembali bertemu dengan Nabi Musa. Ingin tahu apa diberikan umat Nabi Muhammad cerita yaitu sholat di Nabi kita umat kamu minta dispensasi ini kembali lagi diturunkan 10 kali. Nah, kembali ketemu Nabi Musa. Ini saya bilang umatmu masih belum turun 5 kali.
dalam sehari. Sebenarnya Nabi Musa juga masih Nabi Muhammad untuk minta dispensasi. Nabi Muhammad malu karena sudah bolak-balik meminta dispensasi. Yakin umatku mampu untuk melakukan ini. Ini sangat luar biasa. Sholat ini makna dari Mi'raj. Mi'raj secara Mi'raj itu artinya adalah itu naik pada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, Mi'raj. Ketika jasad dan Tuhan ini juga bertemu Allah. Artinya sholat ini menjadi mediator silatun bainal abdi wa hubungan antara dan Tuhan. Ini yang akan diputusi oleh awal ma yuqda di yaumil qiyamah. Pertama kali yang akan diputus adalah sholat. Sampai sholat ini dalam keadaan apapun, sehat atau tidak sehat, rumah atau dalam perjalanan, berbaring, ini semua tetap diwajibkan sholat selama masih sadar. Selama masih sadar, dia meskipun sholatnya umum, misalnya berbaring hanya dengan kedipan mata, ya tetap wajib sholat. Karena ini merupakan kewajiban. Tujuannya apa? Tujuannya itu sebenarnya mengingat Allah. Allah dijelaskan wa ini. Kalau kita memperbanyak sholat, maka kita memperbanyak ingat Allah. Kalau kita memperbanyak ingat Allah, maka Allah juga memperbanyak ingat kita. Nah, bukan ingat pada hambanya itu ya, batas ukuran dia atau hamba itu ada Allah Subhanahu wa taala. Guru nih, ingat kepada Allah, maka aku akan ingat pada. Jadi dengan ini banyak. Jadi sholat yang baik Allah akan berikan rezeki asalkan sabar, ya kan? Sabar. Wa'mur ahlaka bis-sholati wasbir 'alaiha nahnu narzuquk. Jadi sabar kita dan memerintahkan keluarga kita, anak kita untuk melakukan sholat. Ya, Gusti Allah nanti akan mencukupi rezeki. Itulah juga kita akan terhindar dari melakukan hal-hal yang buruk. Inna sholat tanha 'anil fahsya'i. Karena kalau kita betul-betul sholat itu, ya hudur bil qalbi, hati. Kan di dalam satu hadis besok di akhir zaman itu ada kelompok yang sholat tapi tidak dihitung sholat. Karena dia tidak menyertakan rohnya, kiranya kepada sholat itu sendiri. Bahkan kadang dengan sholat segala sesuatu lupa, ya sholat. Nanti kalau udah sholat ingat semua. Nah tadi siapa saja yang hutang, jadi itu Iswallah, ya kan? Ini rohnya itu bukan pada Allah, pada Allah ya, khusyuk, hudur. Sayyidina Ali itu kalau sakit ya,
pernah satu kisah beliau ketusuk pedang. Jadi beliau minta dicabut pedangnya ketika dalam keadaan sholat. Nah, ya dalam keadaan jadi Nabi Muhammad juga di Bilal Arifni ya Bilal dengan sholat karena sholatnya panjang. Ini sholat ya. Jadi sholat itu seperti itu. Kalau kita ingin lebih jauh lagi sholat ini ya malah di celaka lil musalli, celakalah bagi orang yang sholat. Siapa yang nahu mau sholatihim sholatnya itu lalai. Al-hum yura'una wa yamna'un, orang yang sholatnya ingin dilihat manusia. Ini kaitan dengan sholat, maka penting ini menjadi kita perhatikan, kita pelajari rukunnya, syarat-syaratnya, dengan hal-hal misalkan sholat. Ini sudah dijelaskan semua oleh para ulama di dalam kitab fikih. Dan yang terakhir adalah Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq itu kenapa kok diberikan gelar As-Siddiq? Ketika setelah peristiwa itu karena tidak masuk akal. Kemudian sehari tapi perjalanan panjang dan sebagainya. Tapi Sayyidina Abu Bakar Siddiq langsung membenarkan itu. Siddiq bahkan bisa menjelaskan ketika Nabi Muhammad di perjalanan Masjidil Aqsa itu kebetulan As-Siddiq ini pernah ke Masjidil Aqsa Yerusalem dengan melihat masjidnya berapa pintunya, berapa tiangnya. Itu Nabi Muhammad ditanyai, dikasih oleh orang-orang Quraisy, coba tiangnya, pintunya berapa. Akhirnya itu semua dikuatkan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ini semua bagian dari keimanan. Jadi Abu Bakar Siddiq ini orang yang paling setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia sehingga beliau menjadi khulafaul yang pertama yang dipilih oleh Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit bisa kita dan menjadikan momentum iman dan takwa taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nambah nuwun, terima kasih banyak dumateng Gus Hanif Zamzami atas tausiah singkat yang beliau sampaikan, meskipun sebentar namun isinya padat dan juga jelas. Insya Allah kita pahami dengan pelan-pelan dan mungkin nanti bisa saya kasih review atau rangkuman dari apa yang disampaikan oleh Gus Hanif Zamzami. Kurang lebih seperti itu nih, Gus. Matur nuwun, Gus Hanif. Terima kasih. Oke Gus, betul apa Gus? Monggo Gus, dilanjutkan mawon. Baik, mohon perhatiannya teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktunya Gus Hanif Zamzami. Beliau ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan, jadi kita sebagai peserta
harap maklum karena beliau masih ada kegiatan yang lain yang insya Allah juga nggak kalah sibuk dengan kegiatan beliau yang saat ini. Kemudian acara selanjutnya kita lanjutkan saja, yaitu taklim yang kedua yang akan disampaikan oleh Gus Muhammad Sultan Alihan. Beliau merupakan alumni Universitas Al-Azhar Kairo, Masya Allah. Kepada Gus Muhammad Sultan Alihan, waktu dan layar dipersilakan. Monggo Gus. Halo, Dalam masuk Gus, alhamdulillah jelas. jelas nggih? Nggih, nggih. Oke, sampun saged dimulai Mas Dimas. Sudah Nggih, sudah monggo. bisa dimulai? Nggih, nggih, saged. Monggo. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyil a'la, mujidul asya'i ba'da fana'iha, falahul majidul asna. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala, ala ma alhamnahu min ilmil bayan, wa alamna min lawami'id tibyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul mannan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidu waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Sebelum saya berbicara, izinkan saya memberikan penghormatan pertama kepada moderator yang telah mempersilahkan saya, Mas Dimas Ferdiansyah, yang kebetulan menggantikan sahabat saya yaitu Gus Muhammad Ibnu Fakih, yang kebetulan beliau baru saja berangkat umroh. Padahal apabila beliau yang memoderatori, saya ingin gasai kayaknya. Ingin meminta doa lebih tepatnya, karena mumpung beliau lagi di tanah haram. Kemudian yang kedua, saya juga memberikan salam ta'zim kepada Gus Mukhtar Hanif Zamzami, LCMA, yang sebelum saya menjadi pemateri. Beliau ini ternyata masih ada hubungan saudara yang ternyata berkat acara ini kami justru saling mengenal. Bahasa Instagramnya saling follow. Kemudian yang ketiga, saya juga tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada Ning Mirda yang telah kayaknya salah alamat beliau ini untuk mengajak saya untuk jadi pemateri, karena saya rasa masih banyak Gus-Gus dan Ning-Ning di sana yang lebih pantas dan ilmunya itu ya lebih dalam pastinya daripada saya ini yang cuman fans bola, sukanya main bola. Oke, enggak apa-apa. Tapi dengan penuh hormat juga izinkan saya berbagi sedikit tentang apa yang saya baca mengenai Isra Mi'raj. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya memulainya. Acara ini belum terakhir. Saya juga memberikan penghormatan kepada para hadirin yang telah ikut serta dalam acara ini. Semoga tidak buang-buang waktu ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat meskipun ya sangat sedikit lah. Oke, acara kali ini itu adalah menjadikan Isra Mi'raj sebagai momentum memperbarui keimanan dan ketakwaan. Tema ini tentu sangat luar biasa bagi saya karena apa? Sebelumnya mungkin saya melihat tema ini hanya sebatas pengaturan diksi yang mungkin biar terdengar indah saja, tapi ketika saya membaca ulang lagi apa yang ada pada Isra Mi'raj, nampaknya tema ini seperti betul-betul memahami apa intisari yang harus bisa diambil daripada Isra Mi'raj itu tersendiri. Sebelum kita langsung untuk memperbarui keimanan atau mempelajari apa sih bagaimana cara memperbarui keimanannya, kita pahami dulu apa itu makna Isra dan Mi'raj. Kalimat Isra itu berasal dari kata bahasa Arab. Isra merupakan masdar dari fi'il madi asra yang merupakan fi'il rubai lazim muta'addi biharfin. Di mana di dalam kalimat mu'jam ra'in itu kalimat asra artinya adalah berjalan di malam hari. Sara lailan.
berjalan di malam hari itu dinamakan dengan Isra. Kemudian Al-Mi'raj di dalam kamus Ar-Ra'd juga itu dinamakan dengan Al-Mis'ad, artinya itu adalah Al-Mis'ad atau As-Sulamu, di mana Al-Mis'ad atau As-Sulam itu artinya tempat naik atau alat yang digunakan untuk naik. Maka di dalam apabila kita di lift-lift, baik utamanya di Timur Tengah ya, kita sering mendapati elevator atau eskalator atau lift itu dinamakan dengan mis'ad, atau kemudian tangga itu dinamakan dengan sulam, karena tangga atau alat untuk menaik. Namun kalimat Isra dan Mi'raj itu seperti menjadi sebuah mustalahat baru yang artinya adalah Isra itu dinisbatkan atas apa? Perjalanan Nabi Muhammad SAW dari kota Makkah menuju Baitul Maqdis. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan baginda Rasul dari Baitul Maqdis menuju Sidratul Muntaha, yang pastinya sudah diketahui oleh teman-teman semua. Mungkin apa yang saya sampaikan ini tidak akan jauh dari apa yang sudah disampaikan oleh Gus Muhtar Hanif Zamzami, jadi mungkin apabila ada kalimat atau keterangan yang berulang mohon dimaklum ya. Oke, kemudian saya lanjutkan. Kemudian peringatan atau mengenai kapan waktu Isra Mi'raj. Para ulama dan sejarawan itu memiliki perbedaan pendapat mengenai kapan terjadinya Isra Mi'raj itu atau peristiwa agung ini. Beberapa ulama mengatakan terjadi 1 bulan sebelum hijrahnya Rasul ke Madinah. Yang kedua mengatakan 5 tahun sebelum hijrahnya Rasul ke Madinah. Yang ketiga itu mengatakan 1 tahun sebelum hijrahnya Rasul ke Madinah. Bahkan perbedaan pendapat itu tidak hanya pada mengenai kapan waktunya atau tenggang waktunya saja, tapi bulan apa. Ada yang mengatakan bulan Rajab, ada yang mengatakan bulan Ramadan, ada yang mengatakan bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dan lain sebagainya. Perbedaan pendapat ini dirangkum baik di dalam kitab namanya Isra Mi'raj karyanya sallallahu alaihi Muhammad, karyanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di sana beliau Ibnu Hajar Al-Asqalani itu membedah ikhtilafat ini dengan bagus. Kemudian beliau mengakhiri dengan wal masyhur, tapi yang masyhur itu mengenai kapan waktunya itu adalah Rajab. Meskipun nanti ada juga lagi perbedaan pendapat lagi setelah itu mengenai kapan harinya. Ada yang mengatakan hari Jumat, ada yang mengatakan hari Senin, ada yang mengatakan hari Ahad, dan perbedaan pendapat lain yang ya nampaknya agak rumit ya. Walaupun kemudian Darul Ifta lewat lawan resminya, Darul Ifta itu adalah sebuah lembaga fatwa resmi yang dimiliki oleh Al-Azhar ya, yang menaungi Mesir. Beliau memberikan uploadan pada tahun 2019 alasan mengapa peringatan Isra Mi'raj pada 27 Rajab dan disepakati oleh kaum muslimin di seluruh dunia itu karena hal itu merupakan pendapat yang disepakati oleh para ulama salaf maupun khalaf. Jadi sebenarnya perbedaan pendapat ini sudah disepakati semuanya oleh para ulama, dan penetapan tanggal 27 Rajab sebagai peringatan Isra Mi'raj atau hari ini kalau di Mesir ya, atau tadi malam ya tepatnya, itu adalah sebuah kesepakatan bersama yang akhirnya diperingati bersama-sama oleh umat muslim. Oke, kemudian mungkin kurang lebih itu adalah mengenai tahun dan juga peristiwa atau alasan penamaan Isra dan Mi'raj lain sebagainya. Setelah diutus menjadi nabi, Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, sebelum saya ingin menerangkan bagaimana peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi, rata-rata orang-orang Indonesia atau kita itu orang-orang santri di Indonesia memiliki kenangan yang manis dengan namanya kitab Qissatul Mi'raj, di mana kitab Qissatul Mi'raj ini karya Abul Barakat Sayyid Ahmad Ad-Dardiri. Beliau kebetulan makamnya di Mesir. Kitab Qissatul Mi'raj itu menjadi kitab yang selalu dibaca, diulang-ulang tiap tahunnya. Dengan syarahnya atau hasyiahnya yang terkenal itu miliknya Syekh Najmuddin Al-Ghaiti. Namun ada yang menarik ketika saya membaca kitab Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ini merupakan salah satu ulama Al-Azhar. Beliau juga pernah menjabat jadi wazir Wizaratul Auqaf, mohon maaf.
dan beliau juga termasuk salah satu ulama kontemporer yang kitab tafsirnya paling dikenal, itu tafsir Asy-Sya'rawi. Di dalam kitabnya Isra Mi'raj, beliau punya kitab, itu beliau memulai kisah Isra dan Mi'raj tidak dengan hadis Nabi yang mengatakan malaikat Jibril mendatangi, tapi beliau justru menerangkan mengenai sabab dan musabbab. Saya merasa agak perlu untuk berbagi hal ini karena mungkin masih agak jarang untuk diketahui oleh orang-orang pesantren seperti kita yang rata-rata di Jawa ngajinya adalah Qissatul Mi'raj. Oleh karenanya saya tertarik untuk membahasnya. Di dalam kitabnya, beliau itu membahas tentang musabbab dan sabab dan musabbab. Seperti ini. Jadi secara ringkas reviewnya di dalamnya itu menceritakan bagaimana Nabi dihijrahkan atau bagaimana Nabi diisrokan. Tetapi membahas mengenai latar belakangnya terlebih dahulu. Nah, saya bacakan ya translasi yang sudah saya tuliskan. Setelah diutus menjadi Nabi Muhammad, Nabi Muhammad SAW telah berdakwah kepada masyarakat kota Mekah dalam waktu yang sulit. Kita semua tahu bahwa Nabi itu memiliki 3 fase dalam berdakwah, sembunyi-sembunyi dan kemudian terang-terangan, bahkan kemudian nanti berhijrah ke Madinah. Ketika Nabi bersembunyi-sembunyi, kemudian sudah mulai terang-terangan dalam berdakwah, muncullah permasalahan-permasalahan yang ternyata tidak disangka oleh Nabi. Karena ternyata berdakwah itu berat. Apalagi pada saat itu perlakuan kaum kafir Quraisy terhadap Nabi itu sangat luar biasa. Bahkan kita semua tahu bahwa yang dihadapi oleh Nabi pada saat itu justru adalah saudara-saudaranya sendiri, yaitu yang kita terkenal sebagai Amr bin Hisham atau lebih dikenal dengan Abu Jahal ya. Abu Jahal atau Amr bin Hisham ini merupakan salah satu salah satu musuh Nabi pada saat itu atau tantangan terberat Nabi dalam berdakwah. Nah, kemudian Imam Mutawalli Asy'ari menjelaskan di antara sebab Nabi masih mampu memikul beratnya berdakwah pada saat itu karena Nabi merasa aman dari 2 penjagaan penting. Nah, ini adalah 2 hasil natijah yang saya ambil dari apa yang saya baca. Jadi nanti mungkin saya bagikan PDF-nya ke grup, silahkan bagi teman-teman yang ingin baca, tapi ini adalah hasil review saya. Di dalamnya Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan ada 2 hal yang menjadikan Nabi itu masih tetap kokoh, teguh, dan menjalankan meskipun berat tapi masih mampu. Yang pertama itu adalah penjagaan dari pamannya Nabi, Abu Thalib, yang melindunginya di luar rumah dari perlakuan buruk atau disakiti oleh orang kafir. Kita tahu bahwa Nabi itu lahir dalam keadaan ayahnya wafat, kemudian Nabi sedikit besar, kemudian ibunya wafat. Kemudian setelah itu Nabi diasuh oleh kakeknya dan kemudian kakeknya wafat. Dan yang terakhir adalah Abu Thalib. Abu Thalib ini adalah paman Nabi yang paling berjasa dalam masa dakwah Nabi. Karena apa? Karena pada saat itu banyak orang-orang kafir Quraisy yang segan untuk melukai Nabi atau segan untuk menciderai Nabi. Karena apa? Karena melihat Abu Thalib. Karena pada saat itu Abu Thalib merupakan salah satu pembesar kafir Quraisy. Nah, uniknya Syekh Mutawalli Asy'ari di sini seperti melihat sir atau rahasia mengapa nampaknya ke sisi kekafiran Abu Thalib di sini itu masih ada hikmahnya. Di antara sebab kekafiran Abu Thalib inilah, maka sebagian dari orang kafir masih berlaku baik kepada Nabi. Selain para kafir Quraisy tahu bahwa Nabi Muhammad merupakan keponakan Abu Thalib, yang otomatis menjadikan beberapa atau sebagian besar orang kafir Quraisy itu segan untuk menyakiti Nabi. Kemudian yang kedua, penjagaan dari Siti Khadijah, istri Nabi. Ketika beliau berada di rumah, di mana beliau seakan adalah rumah. Nah, ini saya meminjam istilah yang benar-benar saya translasikan. Bahwa Syekh Mutawalli Asy'ari itu menceritakannya dengan sangat romantis ya. Beliau itu mengibaratkan Sayyidah Khadijah itu sebagai sebuah rumah untuk kembali ketika Nabi itu mengalami hidup yang sangat luar biasa di luar. Menghadapi cobaan berdakwah yang sangat luar biasa. Seakan-akan Sayyidah Khadijah ini adalah orang yang senantiasa memeluk Nabi dengan kasih sayang, menemani Rasul di kala senang dan sedih.
Kurang lebih demikian. Bahkan kita tahu ketika pertama kali Nabi mendapatkan wahyu, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq hingga ayat 6 dan lain sebagainya, dan hingga ayat 6, kemudian Nabi itu merasa ketakutan. Kemudian setelah balik ke rumahnya, Nabi itu diselimuti oleh Sayyidah Khadijah. Ini menunjukkan bahwa Sayyidah Khadijah itu memiliki peran penting di dalam masa berdakwah Nabi. Utamanya dari masa transisi dari berdakwah secara sembunyi-sembunyi menuju berdakwah secara terang-terangan. Namun, hal qadarullah, seakan-akan Allah itu menghadirkan sosok Sayyidah Khadijah di rumahnya sebagai orang yang membantu memantapkan hati Nabi dalam keimanan dan menjadikan Abu Thalib sebagai sosok yang menjaganya di luar rumah. Namun di tahun yang sama, atas izin Allah, kedua sosok ini meninggal dunia. Keduanya itu meninggalkan Rasulullah pada tahun yang sama, bahkan dalam kurun waktu yang tidak lama, hingga tahun ini dinamai dengan Amul Huzn atau tahun kesedihan. Oke, maka kita tahu bahwa Nabi itu sedang ditinggal oleh dua orang yang paling ia kasih, yang paling ia sayangi. Dan menurut penjabaran Syekh Mutawalli Asy'arawi, di antara pelipur lara Nabi kala itu adalah Nabi di Isra atau di Isra Mi'rajkan. Jadi mungkin ini salah satu review agar kita nanti ketika masuk ke kisah Isra Mi'raj kita tahu terlebih dahulu. Nabi tidak lantas kemudian diisrokan tanpa ABCD gitu loh. Yang ingin disampaikan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi itu seperti itu. Jadi Nabi itu pada saat itu memang dalam keadaan sedih, dalam keadaan galau ya. Walaupun pada saat itu tentu Nabi masih melaksanakan dakwahnya, masih dalam keimanan dan lain sebagainya. Nah, maka kemudian sampailah pada kejadian Isra. Di dalam kitab Qissatul Mi'raj, yang tentunya tidak asing bagi kita semua ya, dikisahkan bahwasanya pada suatu hari Nabi sedang bersantai pada Hijr Ismail, bersandar. Bahasanya itu muttaji'an. Kemudian tiba-tiba datanglah malaikat Jibril. Di sini kalau kita lihat teksnya itu menggunakan idan atahu Jibril. Artinya idannya di sini itu fujaiyah. Apa artinya? Sangat mendadak, tiba-tiba. Tiba-tiba datanglah malaikat Jibril, Mikail, dan malaikat lainnya. Menurut Syekh Najmuddin Al-Ghaiti, malaikat lainnya merupakan malaikat Israfil. Kemudian setelah malaikat tiga ini datang, membawa Nabi menuju sumur Zam-Zam. Dibaringkanlah Rasul di sampingnya, kemudian dibelahlah dada Nabi, diambillah hatinya, kemudian dicuci dan disiram sebanyak 3 kali dengan air Zam-Zam. Lah, Nabi itu dicuci hatinya itu sebanyak 3 kali. Kemudian menurut Syekh Najmuddin Al-Ghaiti, kelak pembasuh atau basuhan ini yang sebanyak 3 kali ini yang kelak akan menjadi pensyariatan. Mengapa? Ketika kita berwudu itu sunnah melaksanakan tathlith atau melakukan 3. Kurang lebih demikian. Kemudian setelah disiram dengan air Zam-Zam, lalu dikeluarkanlah dari hatinya adza atau dibersihkanlah hatinya dari adza, kotoran. Di kitab itu diterangkan sebagai ilqah as-sauda atau gumpalan darah yang hitam. Di mana gumpalan darah hitam ini atau ilqah as-sauda ini merupakan ruang di dalam hati yang bisa dimasuki syaitan. Maka jelas Nabi itu tidak pernah sama sekali hatinya dimasuki syaitan. Ada hal menarik mengenai Nabi yang dibelah dadanya. Ada sebagian teks yang mengatakan bahwa Nabi itu 5 kali pernah dibelah dadanya. Yang pertama ketika beliau lahir, yang kedua itu ketika beliau sebentar lagi ketika beliau disusui oleh hingga Halimatus Sa'diyah itu merasa kehilangan. Yang ketiga itu ketika balik. Nah, selanjutnya itu ketika Isra dan lain sebagainya. Saya agak lupa yang lain dan itu menerangkan bahwasanya Nabi itu sudah beberapa kali hatinya itu dioperasi oleh malaikat Jibril.
Setelah usai dibersihkan, kemudian hati Nabi itu diisi dengan 4 rasa. Apa saja? Yaitu yang pertama adalah hilm. Hilm itu bisa dianggap dengan kasih sayang atau penyabar. Maka Nabi itu kasih sayang dan rasa sabarnya itu sangat luar biasa. Yang kedua adalah ilm. Itu adalah ilmu. Yang ketiga adalah yakin. Nabi itu diberi keyakinan yang sungguh dan mantap. Dan yang keempat adalah Islam. Oleh karenanya, Nabi itu memiliki keislaman atau penyerahan diri yang puncak. Setelah itu, malaikat Jibril kemudian menutup hatinya kembali dan memberikan cap kenabian di punggung Nabi Muhammad SAW. Jujur, dulu ketika saya masih mesantren, saya itu agak meragukan hadis-hadis yang seperti ini. Mohon maaf ya, kadang dulu itu saya santri agak nakal. Tapi ternyata kesempatan kali ini memberikan saya waktu untuk mentolaah kembali dan saya menemukan bahwa kitabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani yang utamanya ditahqiq oleh Abdul Hakim Al-Qadhi itu ternyata beliau menjabarkan hadis-hadis mengenai Isra Mi'raj beserta riwayat-riwayatnya yang banyak dan lengkap. Hal ini sangat memantapkan dan meyakinkan kita bahwa apa yang terjadi pada kisah Isra dan Mi'raj memang di luar nalar, tetapi hadisnya semua itu sahih. Tentu hal ini penting karena sebagian umat Islam, bahkan umat Islam tersendiri itu masih meragukan apa yang terjadi pada kisah Isra Mi'raj. Karena memang betul apa yang terjadi pada Isra Mi'raj adalah hal-hal yang irasional atau hal-hal yang tidak masuk di akal. Maka secara keilmuan kita perlu untuk mentashih atau untuk mengetahui apakah hadis tersebut itu sahih atau tidak. Maka nanti teman-teman mungkin bisa saya bagikan, ada kitab namanya Isra Mi'raj karannya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di mana di situ ada berbagai macam referensi ya, di mana Nabi itu dikatakan ketika sebelum berhijrah itu ada di rumah, kemudian atapnya terbuka, kemudian datanglah malaikat Jibril dan itu berbagai macam riwayat ya. Yang semuanya itu sahih. Setelah selesai, Nabi diberi cap kenabian, kemudian datanglah buruk. Kita semua tahu bahwa buruk itu adalah sebuah seekor makhluk atau makhluk Allah yang kemudian digambarkan wujudnya itu lebih besar daripada keledai, tapi lebih kecil daripada kuda dan lain sebagainya. Dibawalah Nabi itu ke berbagai macam tempat. Yang menarik, pertama kali Nabi itu dibawa ke kota namanya Thaibah atau Thaibah. Kota Thaibah atau Thaibah itu yang kelak akan menjadi nama kota Madinah. Di mana ada percakapan yang berulang di dalam hadis yang tertera yang menjelaskan tentang Isra dan Mi'raj ini. Percakapan yang berulang antara malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad SAW. Kurang lebih percakapannya itu demikian. Yang pertama, saya gambarkan pertama, nanti sekiannya itu sama saja. Yang pertama adalah malaikat Jibril kemudian dengan kendaraan buruk ini mengajak Nabi ke daerah yang memiliki ciri punya banyak kurma, punya banyak pohon kurma. Kemudian Nabi disuruh turun, inzil, fasol. Kemudian Nabi turun dan sholat 2 rakaat. Setelah sholat, kemudian naik lagi. Dan di antara naik ini, sebelum sampai ke tempat selanjutnya, ada percakapan antara Nabi dan malaikat Jibril. Ata dari aina sholaita. Kemudian malaikat Jibril bertanya, apakah engkau tahu baginda Nabi, di mana tadi engkau sholat? Kemudian Nabi menjawab, qala la, tidak, saya tidak tahu, ya wahai Jibril. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, kamu itu ada di daerah Thaibah namanya, atau Madinah, yaitu kota yang kelak kamu akan berhijrah ke sana. Pada saat itu, pada saat hadis tersebut diucapkan, banyak sekali yang mengatakan bahwa Nabi itu masih dalam keadaan bingung atau tidak memahami apa yang diucapkan oleh malaikat Jibril. Hanya, oke sajalah. Kemudian pertanyaan ini nanti berulang. Yang saya tentu tidak akan ceritakan semuanya, tapi yang kedua, kemudian Nabi itu dibawa ke kota namanya Madyan. Madyan itu apa? Nama sebuah desa di Syam, di mana di situ ada terdapat Sajaratu Musa atau pohon Nabi Musa. Mengapa dinamai demikian? Karena dulu Nabi Musa itu pernah beristirahat di pohon ini
karena dikejar oleh Fir'aun dan tentara-tentaranya. Maka Syajaratu Musa ini adalah salah satu tempat yang berpengaruh atau menjadi napak tilas. Nah, yang menarik, Syekh Najmuddin Al-Ghaiti itu memberikan memberikan keterangan yang jelas di dalam kitabnya bahwa seakan-akan malaikat Jibril mengajak Nabi untuk pergi ke Syajaratu Musa atau ke Madyan ini, bahkan menyuruhnya untuk sholat. Ini menunjukkan atau isyarat bahwa ini adalah bentuk tabarruk. Dan tabarruk itu boleh. Bahkan Nabi sendiri itu melaksanakan tabarruk kepada nabi-nabi sebelumnya. Buktinya apa? Buktinya adalah ini. Nabi diajak ke Madyan. Di mana Madyan ini hanya sebuah pohon. Namun pohon ini itu memiliki sejarah. Pohon ini itu pernah menjadi tempat peristirahatan Nabi Musa dari pengejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Oleh karenanya, Syekh Najmuddin Al-Ghaiti mengatakan ini adalah contoh bentuk tabarruk atau ya minta keberkahan, mengalap keberkahan. Selanjutnya Nabi kemudian diajak ke Gunung Sinai. Gunung Sinai. Kebetulan Gunung Sinai itu ada di Mesir ya. Kebetulan saya justru belum pernah ke sana. Gara-gara baca ini saya jadi pengen banget ke sana ini karena Sinai ini ternyata memiliki banyak sejarah kenabian. Tentu kita tahu bahwa Sinai adalah tempat Nabi Musa bermunajat di sana. Dan Nabi Muhammad SAW juga pernah beranjak ke sana beserta malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil beserta Buraq itu. Kemudian Nabi di sana melaksanakan doa, sholat, tentunya 2 rakaat dan selesai. Nah, kurang lebih itu adalah daerah-daerah yang Nabi kunjungi sebelum nanti Nabi sampai ke Baitul Maqdis. Jadi prosesnya itu tidak kemudian dari Baitul Haram atau dari Haram ke Masjidil Aqsa langsung, enggak. Prosesnya itu diajak berjalan-jalan panjang sekali. Tidak hanya itu, bahkan nanti ada beberapa peristiwa lain yang dialami Nabi Muhammad SAW. Kurang lebih sebagai berikut. Yang pertama, Nabi Muhammad itu melihat jin ifrit di jalan yang mengikuti Nabi dengan membawa obor. Terjadi percakapan antara ketiganya. Kemudian yang kedua, Nabi kemudian melintasi sekelompok yang bercocok tanam. Lantas langsung memanen hasilnya. Kemudian itu adalah gambaran umat yang berjihad fisabilillah. Kemudian Nabi juga mencium aroma harum Siti Masyitoh yang memegang teguh keyakinan kepada Allah. Meski ia dan anak-anaknya dihukum dengan dimasukkan ke dalam penggorengan oleh Fir'aun. Kita tahu kisahnya bahwa bahkan Syekh Ibnu Hajar bahkan Imam Abil Barakat Syekh Said Ad-Dardiri itu bahkan menjelaskan ini dengan penjelasan yang panjang. Padahal kalau kita lihat secara siyak jumlahnya, cerita ini mungkin hanya sebatas jumlah mu'taridah. Tetapi mengenang betapa pentingnya keimanan Siti Masyitoh yang enggan mengakui ketuhanan Fir'aun pada saat itu, seakan-akan menjadi kalimat yang harus digarisbawahi oleh orang-orang yang membacanya. Lah, nanti kita akan di dalam kitab Qissatul Mi'raj ini kita bahkan bisa mendengar cerita yang banyak sekali yang sebenarnya kisah-kisah ini bisa kita ulik lebih dalam lagi. Kemudian yang keempat, Nabi bertemu pula dengan sekelompok orang yang memukul kepalanya sendiri dengan palu hingga pecah. Lantas kepala itu utuh kembali dan dipukuli lagi. Dan diterangkan juga di dalam kitab bahwa itu adalah deskripsi atau penggambaran orang yang malas atau meninggalkan sholat maktubah. Kemudian yang kelima, Nabi juga melintasi sekelompok orang yang hanya mengenakan pakaian untuk menutupi kemaluannya dan makan tumbuhan berduri. Naudzubillah min dzalik. Mereka adalah gambaran umat yang enggan berzakat meski sudah waktunya. Kemudian yang keenam, Nabi juga bertemu dengan orang yang memakan daging busuk sebagai perumpamaan umat yang berzina. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang ketujuh, Nabi juga bertemu sekelompok orang yang berenang di sungai darah dan dilempari batu-batu. Mereka adalah gambaran orang yang memakan harta riba.
Yang kedelapan pula Nabi bersua pula dengan orang yang mengumpulkan kayu bakar, mengikat dan memanggulnya. Tetapi beban kayu bertambah. Mereka adalah umat yang banyak mengambil tanggungan. Dan yang kesembilan, Nabi melintasi orang yang saling menggunting lidah dan bibir dengan gunting besi. Ini adalah gambaran orang yang ahli fitnah. Yang ke-10, Nabi juga bertemu kaum yang mencakar wajahnya sendiri dengan kuku tembaga. Gambaran orang yang gemar mengumpat dan menyebarkan aib. Naudzubillah min dzalik. Dan yang ke-11, Nabi berjumpa pula dengan wanita yang memakai perhiasan serba indah, yang merupakan gambaran dunia yang bisa melalaikan orang dari akhirat. Kelak akan ada perwujudan lain. Wanita ini kemudian menjadi tua renta yang menandakan betapa dekatnya dunia menuju hari kiamat. Setelah itu sampailah Nabi pada tujuan Isra. Jadi setelah Nabi itu diajak berkeliling, baik itu mengunjungi tempat ataupun melihat pemandangan-pemandangan yang metafisik yang tidak sewajarnya, tidak normal ya. Kemudian Nabi sampailah pada tujuan Isra-nya, yaitu apa? Masjid Baitul Maqdis yang berada di kota Yerusalem, Palestina. Setelah Nabi sampai, Nabi digambarkan ya, malaikat Jibril kemudian mengikat buruknya di salah satu pintu masjid. Kemudian Nabi dan para malaikat itu melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Setelah melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, kemudian Nabi bersalam ke kanan dan bersalam ke kiri. Ketika bersalam ke kiri, ternyata Nabi dikagetkan dengan apa? Ternyata dengan perwujudan banyak sekali orang yang telah menantinya. Yang lebih heran, belum selesai Nabi mencerna keheranannya, tiba-tiba ada azan berkumandang. Dan yang tidak lain dan tidak bukan adalah malaikat Jibril. Kemudian melaksanakan iqamah, Allahu Akbar, dan lain sebagainya. Setelah selesai, Nabi pun karena ada iqamah, Nabi pun ikut berdiri. Ternyata setelah selesai, malaikat Jibril kemudian menggandeng tangan Nabi, kemudian mengajaknya ke pengimaman dan melaksanakan sholat berjamaah. Dan ternyata ada percakapan yang menarik setelah melaksanakan sholat. Kemudian Nabi bercengkrama dengan malaikat Jibril. Kemudian seperti biasa malaikat Jibril mengetes Nabi. Apakah engkau tahu siapa, wahai Rasul, siapa yang engkau tadi imami? Kemudian Nabi Muhammad tentu menjawab, qala la. Kemudian Nabi Muhammad menjawab tidak. Kemudian malaikat Jibril pun menjelaskan bahwa semua yang turun tadi adalah semua nabi yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi, nabi dan rasul. Tidak hanya itu, bahkan hampir berapa ribu malaikat yang dikisahkan di sini yang turun ke dunia hanya dalam rangka mengikuti berjamaah kepada Nabi. Nah, Syekh Mutawalli Asy'arawi ini kemudian di dalam kitabnya itu menjelaskan bahwa di antara faidah Isra Mi'raj itu di antaranya adalah menunjukkan kedudukan Nabi di antara para nabi lain, bahwa Nabi itu memiliki fadl, memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi lain, ataupun malaikat-malaikat lain, ataupun makhluk lain. Maka jelaslah ya bahwa apa yang terjadi pada Isra Mi'raj ini sebagai memantapkan bahwa Nabi merupakan Nabi penutup, Nabi yang paling sempurna. Nah, setelah usai, kemudian belum selesai untuk mencerna ketakjuban Nabi, ketika ternyata Nabi mendapatkan kedudukan yang demikian sempurnanya, Nabi kemudian diajak untuk Mi'raj. Nah, kilwakal menurut sebagian ulama, meskipun saya tidak begitu mengamini ini ya, karena ini bersifat metafisik, tapi katanya Masjidil Aqsa itu menurut sebagian ulama merupakan jalan menuju langit 7. Oleh karenanya, Masjidil Aqsa itu salah satu masjid yang memiliki keberkahan banyak. Nabi diajak bermi'raj itu dari Masjidil Aqsa. Kemudian sebelum sampai ke Sidratul Muntaha, Nabi melewati berbagai macam lapis langit. Yang pertama, kemudian Nabi bertemu dengan langit pertama disambut dengan Nabi Adam. Dalam teks hadis di sana banyak percakapan tentunya, yang silahkan bisa dibaca sendiri. Di langit pertama Rasul berjumpa dengan Nabi Adam.
Dan yang menarik, kemudian Kanjeng Nabi itu bertemu dengan atau melihat sosok ruh yang indah dan ruh yang buruk. Di mana ketika menengok ke kanan, terlihatlah ruh yang indah itu tertawa dan bahagia. Dan ketika melihat ke arah kiri, ruh yang buruk itu terlihat menangis dan bersedih. Kemudian Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, apakah ini?" Kemudian malaikat Jibril menjelaskan, ini adalah gambaran bagaimana umat Nabi Adam atau anak turunnya Nabi Adam yang kelak bertakwa kepada Allah, maka seperti ini, seperti orang-orang yang senang dan bersedih. Dan orang yang tidak bertakwa, maka seperti itu gambaran hidupnya kelak nanti. Dan yang kedua, kemudian Nabi Muhammad diajak ke langit kedua berjumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga juga Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat, Nabi berjumpa dengan Nabi Idris. Langit kelima, Nabi juga berjumpa dengan Nabi Harun. Langit keenam, Nabi Musa. Dan langit ketujuh, Nabi Ibrahim. Meskipun dalam beberapa teks hadis yang saya baca juga, mengenai urutan dan Nabi siapa saja yang ada di urutan tersebut itu ada berbagai macam versi ya. Bahkan ada beberapa yang mengatakan Nabi Musa itu di langit ketujuh. Dan lain sebagainya. Meskipun saya mengambil salah satu teks hadis saja yang saya kemudian tuliskan. Kemudian setelah itu sampailah Nabi pada batas antara langit 7 dan Sidratul Muntaha. Dan di situ agak terjadi kebingungan bagaimana sedikit kebingungan bagi Nabi ketika malaikat Jibril justru mempersilahkan Nabi untuk melanjutkan perjalanannya tanpa dirinya. Dan dalam percakapan tersebut, malaikat Jibril mengatakan bahwa saya tidak mampu untuk menuju Sidratul Muntaha. Bukan kedudukan saya. Nah, ini menunjukkan lagi nih kedua kalinya menunjukkan betapa mulianya derajat Nabi. Betapa Nabi itu kedudukannya sangat tinggi. Kemudian sampailah Nabi ke Sidratul Muntaha dan terjadilah perintah sholat yang kemudian kita tahu versinya bahwa ternyata ketika turun pada langit 6, alhamdulillah ini barokah dari Nabi Musa semua ini. Berkat Nabi beristirahat di Sajaratul Musa nampaknya. Nabi Musa kemudian berinisiatif untuk mentahfif atau meminta keringanan. Karena awalnya itu sholat kan 50, kemudian ditahfif hingga 5. Bahkan pada saat itu, andai saja Nabi Musa itu berani mentahfif lagi, atau Nabi Muhammad itu tidak malu untuk meminta lebih ringan lagi, barangkali sholat lebih ringan ya. Tapi ternyata tidak. Ini menunjukkan apa yang terjadi pada 5 itu sudah sempurna. Sudah tidak lagi butuh terhadap pengurangan dan penambahan bahkan ya. Ini juga menunjukkan bahwasanya, di dalam beberapa referensi juga mengatakan bahwa meskipun sholat itu hanya 5, tetapi sesungguhnya Allah itu tidak menghapuskan pahala yang 50. Maka siapa orangnya yang mengerjakan sholat 5 waktu, maka setiap satu sholatnya akan dihitung dengan 10 sholat. Maka apabila 5 berarti 50. Tetapi, ini salah satu kenikmatan menjadi umatnya Nabi Muhammad adalah ketika kita tidak melaksanakan satu sholat, maka akan tetap dihitung 1. Maka ini tidak lain dan tidak bukan hanya karena kita itu umat baginda Rasul, umat makhluk paling mulia yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Isra Mi'raj ini seakan menggambarkan betapa kedudukan Nabi itu sangat mulia di antara Nabi lainnya. Dan sebelum saya akhiri cerita mengenai Isra Mi'raj ini, saya juga mendapatkan dari kitab lain ya, punyanya Dr. Abdul Halim Mahmud. Nah, Dr. Abdul Halim Mahmud ini salah satu Grand Syekh Azhar yang dulu pernah menjabat. Beliau itu punya karangan juga kitab namanya Isra Mi'raj. Di dalam kitabnya saya hanya mengutip hal-hal yang bersifat nasihat saja, di mana beliau Syekh Dr. Abdul Halim Mahmud itu seperti memberikan rangkuman kepada kita bahwa sebenarnya apa sih yang bisa kita petik dari kisah Isra dan Mi'raj. Yang pertama, di dalam kitabnya beliau menjelaskan bahwasanya ini menjelaskan tentang hakikat taubat. Kita tahu
Tabda'u qissatul Isra wal Mi'raj fi ba'di riwayatil Bukhari wa fi ba'di riwayati ghairihi bisyaqqis sadr. Baik dalam riwayat manapun kita tahu bahwa kisah Isra Mi'raj itu diawali dengan malaikat Jibril yang membedah dada Nabi. Nah, ini perlu digarisbawahi bahwa Nabi yang tidak pernah melaksanakan kesalahan saja itu hatinya dibersihkan gitu loh. Agak sedikit tidak logis nampaknya ya utamanya bagi kita. Tapi dalam segi ini itu yang kita harus ketahui adalah bahwa Nabi adalah uswatun hasanah. Maka ini merupakan salah satu cara yang patut dilakukan oleh umatnya, yaitu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu dengan cara bertaubat. Hal ini tergambarkan dari bagaimana Nabi itu sebelum menuju Sidratul Muntaha, Nabi itu dibelah dulu dadanya dan disucikan dulu hatinya. Oleh karenanya, barang siapa yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka cara yang pertama adalah bertaubat. Nah, yang di sini dijelaskan lagi, hadzal hadits wa binisbah lana at-taubah. Kemudian dijelaskan lagi bahwa taubat itu adalah permulaan. Maka orang-orang yang mengatakan taubat itu nanti-nanti saja, itu berarti salah. Justru ketika kita ingin melaksanakan sesuatu, apa yang harus kita lakukan? Bertaubat. Ketika ingin melaksanakan sesuatu, yang dilakukan adalah bertaubat. Nah, kemudian di sini tambahi at-taubah wajibatun min kulli dzambin fa in kanatil ma'siyah bainal abdi wa bainallahi ta'ala. Nah, namun tentu yang digarisbawahi adalah apabila kesalahannya itu dengan Allah. Kalau apabila hakul adami, maka harus diselesaikan dengan hakul adami. Nah, yang pertama, bagaimana sih cara bertaubat? Yang pertama adalah ayakla'anil ma'siyah. Yang pertama itu harus lepas dari maksiat. Yang kemudian atsani ayyandama ala fi'liha. Kemudian harus menyesal melaksanakannya. Yang ketiga ayyazama alla ya'uda ilaiha abada. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga adalah bersungguh-sungguh untuk berazam atau berkeinginan sungguh-sungguh untuk tidak melaksanakan kembali. Maka ini adalah nasihat dari Dr. Abdul Halim Mahmud. Yang kedua, dari Isra Mi'raj itu adalah tujuan hidup di dunia ini tiada lain, itu hanya satu, yaitu Allah. Bagaimana kita itu diberi gambaran perjalanan yang sangat luar biasa. Tapi puncak dari Isra Mi'raj itu apa? Bertemunya Nabi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Sidratul Muntaha. Ini menunjukkan bahwa kehidupan atau puncak dari kehidupan itu sebenarnya hanya satu tujuannya, yaitu adalah beribadah atau bahkan Allah gitu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Nah, di dalam sighat wa ma khalaqtul jinna wal insa itu menggunakan sighatnya itu hasr. Ma nafi wa ma khalaqtu al jinna illa, kemudian ma dan illa. Ma dan illa itu salah satu sighat hasr, di mana hasr di dalam ilmu balaghah itu memiliki makna yang sangat luar biasa ya. Maka aku tidak akan menciptakanmu sama sekali kecuali. Jadi sebenarnya kita tuh nggak penting diciptakan gitu loh. Maka sebenarnya penciptaan kita dan lain sebagainya itu ya sangat tidak ada esensinya. Meskipun dengan saya dan panjenengan semua itu sama sekali tidak ada esensinya. Memang hidup ini itu hanya satu esensinya, itu beribadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga, melaksanakan sholat, zakat, dan perintah wajib lainnya yang kemudian digambarkan apabila kita meninggalkannya tentu saja. Dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali, mohon maaf kalau agak lama ya, barangkali mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja pun tidak disengaja dari ucapan saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun nggih Gus Muhammad Sultan Alihan atas materi terkait peristiwa Isra wal Mi'raj yang beliau mulai dari awal hingga sampai Kanjeng Nabi Muhammad Mi'raj dengan runtut dan juga penuh petuah-petuah yang beliau kutip dari mayoritas ulama-ulama Kairo Mesir. Mungkin selanjutnya ada sesi tanya jawab, namun karena berhubung sudah malam, jadi mungkin sesi tanya jawabnya niki dihapuskan gitu. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman semuanya ingin bertanya ke Gus Sultan, bisa chat ke Ndoro Mirda, nanti beliau sampaikan langsung ke Gus Sultan. Karena mungkin teman-teman semuanya juga udah, mohon maaf, mungkin nggak efektif, jadi mungkin bisa langsung chat ke Ning Mirda, mantan kemauan gitu.
Mungkin dari mana Pak Gus? Mungkin sebenarnya kalau saya mau review sebenarnya udah disampaikan Gus Sultan sedanten loh Gus. Jadi intinya dalam seminar kita pada malam hari ini yang disampaikan oleh Gus Hanif Zamzami dan Gus Sultan Alihan itu merupakan peristiwa yang mungkin kita setiap tahun kita peringati, yang setiap tahun kita rayakan, yang juga setiap tahun mungkin isinya kurang lebih mirip-mirip bahkan sama. Namun bukan itu intinya, tapi kita harus selalu dalam setiap tahun itu kita harus berintrospeksi diri, bermuhasabah diri, bahwasanya barangkali dalam meskipun kita terulang-ulang, tapi kadang-kadang kita tuh lupa, kadang-kadang kita tuh lalai, kadang-kadang kita tuh ada aja sebab-sebab yang mestinya kita tahu, tapi kita terlena sama hal-hal dunia ini, kurang lebih seperti itu. Seperti yang disampaikan Gus Hanif tadi, beliau banyak menukil dari ulama Suriah, tepatnya Syekh Ramadan Al-Buti, bahwasanya Isra wal Mi'raj itu merupakan bulan-bulan yang sangat mulia, yang sangat penting, terutama ada peristiwa Isra Mi'raj yang disepakati oleh para ulama-ulama salaf dan ulama-ulama khulaf. Beliau juga tadi menjelaskan bahwasanya ajaran pokok agama Islam itu ada 3, yaitu akidah terkait keimanan, yang kedua syariat terkait hukum, dan yang ketiga ada akhlak. Di mana di poin pertama terkait akidah dan keimanan itu ada peristiwa-peristiwa alam gaib yang mungkin kita nggak bisa lihat, namun harus kita yakini. Salah satunya yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Kemudian beliau juga Gus Hanif Zamzami tadi menjelaskan terkait peristiwa Isra wal Mi'raj ini ialah peristiwa terkait turunnya perintah sholat, di mana sholat merupakan amalan yang paling utama dan amalan yang akan ditanyakan utama ketika kita besok di Yaumul Qiyamah. Jadi rekan-rekan semuanya harus sholat yang khusyuk dan juga hudur dalam melaksanakan sholat kita. Kemudian selanjutnya ada yang disampaikan oleh Gus Sultan Alihan. Assalamualaikum Gus Fakih. Gus Fakih juga udah hadir. Tadi dicariin Gus Sultan, Gus Fakih. Izin lanjutkan nggih. Nanti ada sesi tanya, sesi ngobrol Gus Fakih kali Gus Sultan. Kemudian Gus Sultan juga menyampaikan beliau sekarang berbeda. Kalau Gus Hanif Zamzami tadi banyak menukil ulama Suriah. Kalau Gus Sultan ini banyak menukil ulama Mesir. Tepatnya beliau banyak menukil kutipan-kutipan dari kitab-kitab Syekh Najmuddin Al-Qaidi dan Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau menjelaskan dari terkait peristiwa-peristiwa Isra Mi'raj kurang lebih dari awal hingga akhir, yakni ada fase-fase di mana kenapa Nabi Muhammad niku di Isra wal Mi'rajkan oleh Gusti Allah, yaitu melalui beberapa peristiwa, terutama terkait meninggalnya orang-orang penting di sekitar Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yakni paman beliau Abu Thalib dan istri beliau tercinta Siti Khadijah. Kemudian dari peristiwa itu Kanjeng Nabi diisrakan dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa di Palestina. Nah, dari peristiwa tersebut Kanjeng Nabi nggak langsung ke Palestina, namun beliau diajak keliling oleh malaikat Jibril ke beberapa tempat seperti Gus Sultan tadi jelaskan, seperti Tiba, Madian, Gunung Sinai, dan lain sebagainya. Dan juga banyak peristiwa-peristiwa atau uraian-uraian atau hal-hal yang berkaitan dengan perumpamaan-perumpamaan manusia terkait ketika beliau baik dan terkait beliau buruk di dunia ini akan mendapatkan balasan dengan perumpamaan-perumpamaan yang digambarkan ketika peristiwa sebelum sampai ke Masjidil Aqsa. Kemudian sampai di Masjidil Aqsa, Gus Sultan juga menjelaskan tadi bahwasanya beliau di sana sholat mengimami seluruh malaikat dan seluruh nabi dan rasul yang hadir, menunjukkan bahwasanya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi yang mulia
dari seluruh makhluk hidup yang diciptakan Gusti Allah. Kemudian beliau juga menjelaskan setelah sampainya di Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis, beliau dimi'rajkan oleh Gusti Allah ke Sidratul Muntaha. Dalam peristiwa tersebut, Kanjeng Nabi Muhammad bertemu dengan nabi-nabi. Seperti yang disampaikan Sultan juga, ada beberapa versi seperti langit pertama Nabi Adam, langit kedua Nabi Isa dan Nabi Yahya, kemudian sampai langit ketujuh Nabi Ibrahim. Nah, di peristiwa-peristiwa itu Nabi Muhammad selain menunjukkan beliau Nabi yang sangat mulia, beliau juga bercengkerama dengan para nabi-nabi di masing-masing langit. Kemudian sampailah beliau kepanggih kali Gusti Allah, bermuajahah kali Gusti Allah, dan beliau mendapat titah ataupun perintah untuk umatnya melaksanakan sholat sebanyak 50 kali. Namun dengan berkat dari kecerdasannya Nabi Musa, kita dapat keringanan menjadi 5 waktu. Dan itu juga menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad merupakan kekasih-kekasih dari para kekasih Allah. Dengan apa yang diminta Kanjeng Nabi Muhammad diijabah langsung oleh Gusti Allah. Kurang lebih seperti itu. Dan dari hal tersebut juga kita disampaikan oleh Gus Sultan bahwasanya nasihat-nasihat yang beliau kutip dari ulama-ulama Mesir ada 2 poin. Yang pertama, hakikat Isra Mi'raj itu menanam kita bahwasanya kita harus melaksanakan sebelum melaksanakan sesuatu itu kita harus taubat yang sebenar-benarnya. Yang kedua, peristiwa Isra Mi'raj merupakan peristiwa kehambaan kita manusia untuk selalu menyembah Gusti Allah. Mungkin kurang lebih seperti itu nggih, rekan-rekan semua. Mungkin nanti kalau misalnya saya ada salah dalam menyampaikan rangkuman dari Gus Hanif dan Gus Sultan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin demikian. Dan untuk acara selanjutnya yaitu doa, di mana acara doa ini akan disampaikan atau dipimpin oleh Gus Ibnu Fakih. Kepada Gus Ibnu Fakih, waktu dan layar dipersilakan. Monggo Gus. Assalamualaikum Gus Fakih. Wonten? Nggih. Dapat salam Gus. Saking Gus Sultan wau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau bukan punten kejutan kulo ki nganu le. Asine yo tak sempet ke tapi wau malah anu asem matos isih Yusri ngasih sakniki dari kepangge. Sing ngapuntenipun kagem Mas Dimas juga ngatosi. Pun, tenan kula mlebu niki kan Doro Mirta kan nyopo Sultan tok ndi wonge. Ora wetu. Halo Gus. Monggo, Pun. Monggo. Nyuwun doane Ora rin tahu Gus, kita. nyuwun doane Gus. Lah, mboten wong enten jenengan kok. Jenengan kan wudu lah, kula kan tayamum. Nek ana wudu kan tayamum batal. Pun, Gus Sultan mawon lah kula tak amini. Ayo kok. Oh, mboten Gus. Jenengan estu Gus. Apa jenengan mumpung teng tempat haram niki, insyaallah doane langkung mandi insyaallah. Nang sandinge Kanjeng Nabi insyaallah langkung mandi napa meneh niki teng Masjid Nabawi nih, masyaallah. Enggal Gus. Monggo estu. Takdim kula. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad بها همومنا واكشف بها عمومنا واغفر بها ذنوبنا واقض بها ديوننا واصلح بها احوالنا وبلغ بها املنا وتقبل بها توبتنا واغسل بها حوبتنا وانصر بها حجتنا وظهر بها السنتنا وانس بها وحشتنا وارحم بها غربتنا واجعلها نورا بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا وفي حياتنا وموتنا وفي قبورنا وحشرنا ونشرنا وظل يوم القيامه على رؤوسنا وثقل بها
وزن حسناتنا وأدم بركاتها علينا حتى نلقى نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونحن آمنون مطمئنون فرحون مستبشرون ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتؤوينا إلى جواره الكريم مع الذين أنعمت من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم إنا آمنا به صلى الله عليه وسلم ونراه فمتعنا في الدارين برؤيته وثبت قلوبنا على محبته واستعملنا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرته الناجية وحزبه المفلحين وانفعنا بما طاس عليه قلوبنا من محبته صلى الله عليه وسلم يوم لا جد ولا مالا ولا بنين وأوردنا حوضه أصفى واسقنا بكأس الأوفى اللهم يسر علينا زيارة حرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم من قبل أن تميتنا وأدم علينا بحرمك وحرم صلى الله عليه وسلم إلى أن نتوفى اللهم إنا نستشفع به إليك إذ هو أوجه الشفاعة إليك ونقسم به عليك إذ هو أعظم من أقسم بحقه عليك ونتوسل به إليك إذ هو أقرب الوسائل إليك ونشكو إليك يا رب قسوة قلوبنا وكثرة ذنوبنا وطول أعمالنا وفساد أعمالنا وتكسلنا عن الطاعات وهجومنا عن المخالفة فنعم المشتكى إليه أنت بك نستنصر على أعدائنا وأنفسنا وانصرنا وعلى فضلك نتوكل في صلاحنا فلا تكلنا إلى غيرك يا ربنا وإلى جناب رسولك صلى الله عليه وسلم نستنسب فلا تبعدنا وببابك نقف فلا تضرنا وإياك نسأل فلا تخيبنا اللهم ارحم تضرعنا وأمن أحوالنا وتقبل عملنا وأصلح أحوالنا واجعل بطاعتك اشتغالنا وإلى الخير ما آلنا وحقق بالزيادة آمالنا واختم بالسعادة آجلنا هذا ذرنا ظاهرا بين يديك وحالنا لا يخفى عليك وأمرتنا فتركنا ونهيتنا فركبنا ولا يسعنا إلا عفوك واعف عنا يا خير مأمون وأكرم مسؤول إنك عفو كريم رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم أوصل ثواب وقبل ثواب ما قرأنا وما صلينا اجعل جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا مرحوما اللهم استغفر الله على آله وسلم الله إلى حضرة جميع أنبياء والأولياء وخصوصا سيدنا الشعب نبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم اجمعين وعلى حضرة جميع الانبياء والمرسلين وخصوصا سيدنا الشعب سيدنا الشعب القادم الجيلاني ومن درب رضي الله عنه والى اهل القبور مسلم مسلم وغفر الله ذنبه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام والحمد لله رب العالمين سر الفاتحه Kentenan Gus Sultan tak amini aku tak keteni amin Cekap. Insyaallah. Udah terhapusi. Nggih. Gua kula tak anu keteni magrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Fakih yang sudah meluangkan waktunya hadir dalam acara ini. Dan terima kasih juga Gus Sultan Alihan yang sudah meluangkan waktunya dan menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara seminar Isra wal Mi'raj Remaja Pecinta Al-Quran. Dan acara selanjutnya yakni foto bersama. Monggo rekan-rekan semuanya bisa on kamera. Yang bisa mawon, yang boten saged nggih boten napa-napa. Oke. Antar malih boten, atau lagi enggak? Baik, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cepat. Baik, terima kasih semuanya yang hadir dan terutama Gus Muhammad Sultan Alihan. Matur nuwun nggih Gus atas waktu, materi, ilmu dan lain sebagainya yang insya Allah kita semua mendapatkan barokah, mendapatkan manfaat, mendapatkan hikmah
dari apa yang disampaikan beliau. Amin Allahumma amin. Berhubung sudah masuki acara yang terakhir, marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Dimas Fetiansah, mewakili seluruh panitia remaja pecinta Al-Quran, memohon maaf kepada Gus Sultan, kepada hadirin wal hadirat apabila dalam acara ini ada kekurangannya, ada kekhilafan. Kami panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga acara ini mendapatkan manfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nambah nuwun sedanten. Nuwun nggih Gus. Saya izin end nggih.